Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pagi hari ini? Selamat pagi Vera. Selamat pagi Karang. Wah, bagaimana? Apa kabarnya? Luar biasa sehat ya. Masih tetap ya semangat ya, walaupun di masa pandemi ini kesehatan tentunya kita harus jaga ya. Tetap ingat pesan Ibu 3M ya, memakai masker, menjaga jarak, dan jangan lupa juga untuk mencuci tangan. Mana-mana bawa hand sanitizer tentunya ya. Karang. Baik, kalau kita ngomongin tentang corona ini, pandemi saat ini semuanya berdampak di segala sektor. Sektor pariwisata yang sangat terdampak, kemudian pendidikan juga, dan yang pastinya ini kalau kita berbicara tentang pembangunan di mana-mana ini juga terdampak, khususnya di usaha konstruksi. Nah, ini dia pemirsa, kita akan berbincang terkait bagaimana ya situasi kondisi usaha konstruksi di tengah pandemi COVID-19. Mungkin ada beberapa peraturan-peraturan dengan pembangunan yang berbeda di era ini seperti itu, atau ventilasinya kah lebih banyak, atau harus ada hand sanitizer disediakan di rumah. Nah, itu dia yang akan nanti kita perbincangkan untuk edisi hari ini di Seputar Bali Pagi Akhir Pekan. Iya, baik. Di tengah pandemi, ya tentunya kita tetap menjaga kesehatan, kenyamanan kita juga dalam beraktivitas seperti itu. Ya, ingat pesan Ibu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Itu dia yang harus dilakukan ya, untuk memutus penyebaran COVID-19 ini sendiri ya. Baik, kita akan mengadakan pembicaraan bersama Bapak Nengah Nurlaba SH. Beliau merupakan Ketua DPD Apindo Bali. Bagaimana sih sebenarnya situasi atau usaha konstruksi di tengah pandemi COVID-19 ini sendiri? Sudahkah terhubung? Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, Pak Nengah Nurlaba. Apa kabarnya Niki? Baik, sehat dan rahayu. Baik, Pak Nengah Nurlaba, hari ini kita akan berbincang terkait usaha konstruksi di tengah pandemi COVID-19, Pak. Kalau dulu kan sempat juga kita ngobrol sempat kita undang Pak Nur, ke studio juga. Waktu itu masih bisa tatap muka ya, sekarang cuman bisa dengarkan lewat suara aja Pak Nur. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Nengah Nurlaba SH merupakan Ketua DPD Apindo Bali. Sebelum kita ngobrol terkait konstruksi di tengah pandemi COVID-19, Pak, boleh diceritakan sedikit terkait Apindo Bali itu seperti apa, Pak? Jadi Apindo Bali adalah singkatan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Dan di dalam keanggotaannya juga ada anggota dari konstruksi, asosiasi konstruksi. Di samping itu pula, kami di dalam menetapkan daripada UMK, UMP, itu terdiri daripada Apindo adalah merupakan perwakilan daripada pengusaha. Jadi di dalam membuat UMP, UMK itu sendiri, maupun UMR, itu ada wakil-wakil dari kami. Jadi wakil itu ada juga dari konstruksi. Demikian. Baik, jadi dari para pengusaha konstruksi juga tergabung di Apindo tersebut, Pak. Oke, baik. Tentunya akan ada perbedaan ya Pak ya, bagi pengusaha industri konstruksi ini sendiri sebelum dan selama masa pandemi ini sendiri. Nah, bagaimana industri konstruksi ini bisa bertahan Pak di tengah badai corona saat ini Pak? Jadi sebenarnya kalau saat ini di dalam badai corona ini tentunya hampir keseluruhan daripada perusahaan yaitu mengalami stagnan maupun mengalami mati suri. Apalagi di bidang pariwisata. Saya rasa ada kesamaan dengan pengusaha jasa konstruksi itu sendiri. Baik, dan bagaimana Pak untuk perbedaannya ketika sebelum corona dan sesudah corona seperti itu? Terkait proyek apakah tetap jalan atau ada yang tersendat atau seperti apa Pak? Jadi mengenai daripada situasi sekarang dengan yang lalu, sebenarnya pada waktu yang lalu juga sebelum pemerintahan Pak Jokowi ini memang para pengusaha ya bisa boleh bilang booming ya gitu. Tetapi dengan adanya satu pemerintah Pak Jokowi, yaitu ada pengetatan maupun ada ekstensi, itu sudah mengalami sebenarnya para pengusaha kita. Tetapi apalagi pada saat COVID-19 ini. Jadi bertambah-tambah juga situasi, kondisi, apalagi jasa konstruksi maupun pariwisata. Dan jasa konstruksi pada saat ini
sekali lagi ya memang proyek banyak sekali yang ditunda dulu. Baik. Jadi ada beberapa penundaan seperti itu, Bapak Nengah Nurlaba. Ya. Dan kemarin juga kita sempat berbincang ya, Karang ya, terkait bagaimana situasi kondisi untuk rumah yang subsidi dan juga non subsidi seperti itu. Dan ini juga erat kaitannya dengan usaha atau jasa konstruksi ini. Baik, Pak Nurlaba, kira-kira ke depannya mungkin tidak Pak ada perubahan cara pembangunan seperti itu. Jadi bentuk konstruksinya, standarisasinya, ya, bentuk fisiknya mungkin berubah. Yang akan diaplikasikan sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini, Pak. Ya, tentunya ya baik itu pemerintah maupun para jasa konstruksi ya tentunya sudah memikirkan permasalahan hal ini. Jadi bagaimana kalau kita lihat kalau dulu boleh dibilang ya bangunan yang dibuat ataupun dipasarkan oleh jasa konstruksi yaitu KPR ya itu semisalnya itu kalau dulu besar-besar ya sekarang mungkin yang satu haro itu bisa menjadi setengah haro gitu. Jadi sudah cukup sebenarnya untuk satu rumah yang merupakan keluarga kecil. Demikian. Baik. Jadi, ya. Baik, bisa dikatakan nih sekarang kalau kalau ini mungkin bisa dikoreksi nih Pak Nur ya, proyek konstruksi juga melambat pada saat pandemi ini sendiri, Pak. Oh ya, sudah pasti. Karena kebetulan pada saat ini semuanya kalau boleh dibilang kan menunda ataupun untuk pembangunan. Di samping itu pula juga pemerintah sekarang pendanaannya ini diberikan kepada dan ditujukan kepada menangani COVID-19 ini. Baik, ini juga menjadi perhatian khusus juga ya, tentunya bagi para pelaku konstruksi, bagaimana usaha inovasi agar kedepannya tetap konsisten dan juga tetap improve. Berbicara tentang inovasi, kemudian berarti ada tantangan dan tentunya ketika ada tantangan, tentunya ada strategi bagi jasa konstruksi di masa pandemi ini sendiri, kah Pak Nurlaba? Oke, ya jadi kalau mengenai strategi di dalam masa pandemi ini ya. Tentunya kita harus banyak, justru pada saat ini kita akan melihat daripada apa yang merupakan kekurangan kita ya di dalam melaksanakan satu usaha itu sendiri. Dan tentunya kita berharap ataupun kepada pengusaha jasa konstruksi selalu optimis ya, karena kita selaku wirausaha yang dulu sudah saya sampaikan. Wira itu tentunya tidak boleh berputus asa. Ya, jadi wira adalah merupakan seorang yang pemberani dan selalu optimis lah demikian. Baik, jadi harus tetap optimis, ada strategi inovasi juga, tetap bergerak seperti itu ya Karang dan juga Panengah untuk kedepannya sehingga menunggu situasi kembali kondusif. Mulai lagi beberapa proyek-proyek dan juga yang sempat tertunda tentunya ya. Baik, Pak Nur, kita rehat dulu ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana sebenarnya seperti yang Pak Nur sampaikan tadi ini saat pandemi ini sendiri, saat proyek melambat, ini banyak hal-hal yang bisa dilakukan oleh pengusaha konstruksi tentunya ya. Dari kekurangan-kekurangan yang dialami, yang dimiliki, kemudian selalu belajar untuk mendapatkan yang terbaik tentunya setelah pandemi ini berakhir tentunya. Dan untuk pemirsa juga nih yang pengusaha ya, wirausaha Karang juga harus tetap optimis karena pasti ada solusi. Pak Nur ya. Kita akan kembali tapi tentunya setelah yang berikut ini. Kembali bersama Bapak Nengah Nurlaba SH, beliau merupakan Ketua DPD Apindo Bali dan hari ini kita berbincang terkait usaha konstruksi di tengah pandemi COVID-19. Pak Nurlaba masih terhubung dengan kami, Pak? Masih. Baik. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Kalau Pak Nurlaba sendiri gimana Pak untuk olahraga dan asupan nutrisi? Ya Pak, saat ini? Oh ya, dalam hal ini ya tentunya kita harus yang pertama ya jaga kesehatan ya, harus berolahraga kan begitu. Baik. Sampai itu pula ya kita harus mentaati daripada protokol kesehatan itu sendiri. Ya,
Jadi selain mengkonsumsi makanan yang sehat ya Pak ya, sayur-sayuran, buah seperti itu. Ya. Ya, kita harus menghindari daripada kerumunan. Ataupun ya selalu kita memakai masker dan cuci tangan ataupun kebersihan itu sendiri. Iya. Harus tetap dijaga mengikuti protokol ya. Kesehatan tentunya ya Pak ya. Baik. Kita beralih lagi Pak ke tema kita, berbincang. yaitu bagaimana usaha konstruksi di tengah pandemi COVID-19, berbicara tentang peran kontraktor swasta saat pandemi ini sendiri, bagaimana Pak menurut Bapak Nur Labe? Ya, tentunya ya karena situasi kondisi ya ini memang tidak bisa kita hindari ya. Jadi boleh dibilang ya semua stakeholder daripada pengusaha ya ataupun pergerakan ekonomi ya sangat tentunya ya melamban ataupun ya kita yang penting bisa menjaga daripada bagaimana usaha kita bisa tetap ya survive lah dalam hal ini ya. Tentunya kami harapkan kepada rekan-rekan pengusaha jasa konstruksi ya selalu optimis dan selalu menjaga daripada usaha yang kita tentunya kita akan menyambut daripada mudah-mudahan COVID-19 ini cepat berlalu. Oke. Baik. Apa yang sudah dilakukan Pak untuk saat ini di tengah pandemi agar tetap survive, kemudian seperti Pak Nur Labe katakan ini anggota-anggota dari Apindo ini sendiri agar tetap optimis? Oke, ya Bapak. Jadi memang seharusnya lah kami selaku daripada asosiasi ya mengimbau kepada rekan-rekan pengusaha ya untuk dapat selalu ya optimis ya di dalam menghadapi walaupun bagaimanapun juga ya kita selalu harus optimis dan bisa mengatasi daripada permasalahan yang ada pada saat COVID-19 ini. Baik, Pak Nur Labe, ini ketika kita berbincang tentang jasa konstruksi, erat kaitannya dengan perumahan, dengan rumah, perusahaan, atau hotel-hotel besar. Pak Nur Labe, kalau dari Pak Nur Labe sendiri seperti apa? Kira-kira saran dan juga masukannya Pak, apakah hotel-hotel dan juga bangunan-bangunan yang ada di Bali sudah standarisasinya sudah tepat, atau ada beberapa yang harus ditingkatkan seperti harus menyediakan masker, dan beberapa protokol kesehatan lainnya Pak? Oh iya, tentunya seperti apa yang telah disampaikan oleh Pergub nomor 46 tahun 2020 yaitu mengenai penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 ya utamanya kepada 15 stakeholder pengusaha. Nah dalam hal ini tentunya kita berharap ya bagaimana COVID-19 ini bisa cepat berlalu dan di samping itu pula vaksin ya daripada COVID-19 ini bisa segera direalisasikan oleh pemerintah dan di samping itu pula yaitu kita berharap ya pada waktu sebenarnya telah dibuka pada tanggal bulan Agustus yang lalu yaitu mengenai Wisma yang ada di untuk nasional. Tetapi kita berharap pada 11 September yang lalu, kenyataannya kita bilang belum bisa. Nah maka dalam hal ini tentunya diharapkan kepada pemerintah sesuai dengan Pergub 46 tahun 2020. Sehingga kita perekonomian Bali ini bisa bangkit kembali. Oke. Ya baik, jadi tentu perlu peran dari masyarakat dan juga pemerintah dan beberapa stakeholder terkait. Tadi Pak Nur Labe juga sempat menyebutkan 15 ya, 15 stakeholder pengusaha. Itu seperti apa Pak? Ya tentunya seperti tadi ya, ada pengusaha daripada konstruksi sendiri, ada pengusaha jasa, ada pengusaha pariwisata, ya pertanian, ya dan industri kecil ya maupun menengah. Baik.
segala sektor, 15 sektor usaha yang sesuai dengan Pergub juga seperti itu. Baik, Pak Nur Laba, seperti yang disampaikan tadi tentunya ada aturan-aturan, kemudian regulasi yang harus ditaati oleh pengusaha-pengusaha yang dibuat oleh pemerintah tentunya, sehingga ini juga yang membuat maaf kalau saya salah, ini membuat proyek banyak yang tertunda apalagi saat pandemi ini sendiri. Tentunya ada harapan Bapak bagaimana sebenarnya peran pemerintah saat ini terhadap pengusaha-pengusaha konstruksi yang ada saat ini, Pak? Ya, tentunya kalau situasi kondisi sekarang ya, anggaran dibawa ke untuk mengatasi daripada COVID-19 ini. Tentu harapan kami ya, dan harapan kami tentu bagaimana pemerintah segera untuk mendapatkan vaksin ini ya, sehingga masyarakat bisa divaksin, dan tentunya secara otomatis ya pengusaha konstruksi juga bisa berjalan dan pembangunan bisa berjalan kembali. Baik, pembangunan berjalan, kemudian tentunya banyak sekali yang akan dirasakan oleh para pengusaha kita ya. Astungkara, ini pandemi ini cepat berlalu. Iya, betul sekali Karang. Jadi sinergitas antara pemerintah, dari masyarakat juga. Vaksin telah ditemukan juga, masyarakat harus tetap ya sebelum itu bagaimana menjaga kesehatan keamanan dengan ingat pesan ibu tersebut. Dan sesi berikutnya pemirsa, kami masih akan lanjutkan perbincangan bersama Bapak dengan Nur Laba ya. SH. Beliau merupakan Ketua DPD Apindo Bali. Kita rehat dulu Pak Nur Laba. Kami akan kembali saat lagi. Ya, baik. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di seputar Bali Pagi akhir pekan. Jadi di segmen kali ini kita akan berbincang kembali tentang usaha konstruksi di tengah pandemi COVID-19. Bapak Nengah Nur Laba telah bergabung bersama kami sebagai Ketua DPD Apindo Bali, Asosiasi Pengusaha Indonesia Bali. Nah Pak, ini jasa konstruksi erat katanya dengan bangunan dan juga rumah seperti itu, dan juga hotel-hotel Pak. Dan kita juga mendengar informasi bahwa penyebaran virus COVID-19 ini berawal dari rumah juga seperti itu. Kalau dari Pak Nur Laba sendiri bagaimana Pak? Ada saran atau himbauan bagaimana kita di rumah bersama keluarga untuk menjaga keamanan dan kenyamanan kita? Baik ya. Ya. Jadi bagaimana kita menjaga keamanan ya mengenai COVID-19 ini ya, di rumah ya. Tentunya kalau bisa, jadi kita kalau tidak perlu sebaiknya jangan keluar rumah, ya kan gitu. Tetapi, ya tentunya kita juga menyediakan prasarana yang ada untuk di rumah itu sendiri, ya seperti tempat tangan, yang selalu menjaga kebersihan di rumah. Saya rasa demikian. Baik. Ya. Jadi protokol kesehatan juga tidak hanya di luar area rumah, tapi ternyata di area rumah lah yang paling difokuskan seperti itu. Dan para pengusaha jasa konstruksi juga pasti akan sangat memperhatikan ke depannya seperti apa. Nah ini berkaitan juga dengan Peraturan Gubernur 46 2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum sehubungan dengan protokol kesehatan ini sendiri. Kita kaitkan juga dengan Satuan Petugas COVID-19 ini sendiri. Nah ini juga diterapkankah kepada semua anggota Apindo ini sendiri, bagaimana harus mensosialisasikan 3M atau hashtagnya ingat pesan ibu itu sendiri, Pak Nur? Ya, jadi kami juga memberikan himbauan kepada anggota Apindo Bali ya, agar selalu mentaati daripada 3M itu sendiri, ya, selalu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak serta hindari kerumunan. Baik, jadi para pengusaha yang tergabung di Apindo Bali juga mendapatkan banyak hal ya, himbauan juga, saran dan juga masukan seperti apa. Dan tentu dari Apindo Bali sendiri sangat support dan tetap berkomunikasi seperti itu, bagaimana agar para pengusaha tetap jalan dan dengan protokol kesehatannya. Pak Nur, ini untuk pengusaha-pengusaha yang tergabung di Apindo Bali sendiri Pak, terutama untuk jasa konstruksi, apakah banyak seperti itu, berapa jumlahnya, atau ada beberapa yang belum tergabung di Apindo Bali? Apa manfaat yang mereka dapatkan Pak?
Ya, jadi kalau dari Apindo Bali itu sendiri sebenarnya yang merupakan hubungan industrial dan tenaga kerjaan. Baik. Jadi di jasa konstruksi tentunya juga berhubungan dengan ketenaga kerjaan. Nah, maka dalam hal ini tentunya baik dari jasa konstruksi itu sendiri juga tergabung di dalam Apindo itu sendiri. Jadi SDM dan tenaga kerja itu ada di bagian konstruksi dan menjadi bagian dari Apindo Bali. Dan ketika ada beberapa kesalahan-kesalahan atau beberapa masalah di ketenaga kerjaan, Apindo ini juga membantu seperti itu, Pak? Oh iya, jadi tentunya kami juga mempunyai kalau ada permasalahan-permasalahan hukum ya dengan baik itu pada tenaga kerja, baik di dalam mengikuti satu tender, tentunya kami ada LBH di dalam bantuan hukum kepada anggota Apindo itu sendiri. Baik. Pak Nur, selaku Ketua DPD Apindo Bali, tentunya ada harapan Bapak saat ini di tengah situasi yang kita tidak tahu kapan berakhirnya ini sendiri, Pak, khususnya kepada seluruh anggota Apindo Bali, Pak. Ya, tentunya sekarang kita harus mentaati daripada seperti tadi ya Pergub 46 tahun 2020 ya himbauan daripada Bapak Gubernur dan pemerintah juga bagaimana kita bisa melaksanakan daripada protokol kesehatan yang dikeluarkan baik pusat maupun Gubernur Bali itu sendiri. Baik. Ya, mari kita tetap bersama-sama untuk menaati protokol kesehatan. Ingat pesan Ibu 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan juga memakai masker. Terus bersama untuk Bapak Nurlaba. Terima kasih Pak Nurlaba sudah sharing. Tetap menjaga kesehatan ya Pak ya. Ikuti protokol kesehatan tentunya. Ya. Dan untuk seluruh pengusaha jasa konstruksi juga tetap semangat wirausaha ya. Nah, seperti dikatakan Pak Nur tentunya pasti, ya. Ketika ada badai, badai pasti berlalu. Ini seperti lagu aja ya. Jadi pemirsa, terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan Anda. Dan untuk mencegah penyebaran COVID-19, ingat pesan Ibu dengan selalu terapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak. Dengan penerapan perilaku 3M, Indonesia segera terbebas dari virus corona menuju Bali bangkit, Bali era baru, Indonesia maju. Dan akhir kata saya Dwi Farah. Saya Made Sekedar Karang mengucapkan terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi 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 Om.